Cermit, cerita mistis Gunung Puntang. Kembali lagi bersama gua di Cermit, cerita mistis. Kali ini gua kedatangan narasumber yang cukup aktif di media sosial sih, Twitter. Gak gitu juga. Di inilah kanal-kanal sosial media cukup aktif sih. Dia juga sering melakukan pendakian gunung di berbagai kota. Langsung saja, Bang Yogi, perkenalkan Bang. Kenalin, nama gue Yogi Ismail, biasa dipanggil Igo ya. Igo ya. Igo. Kesibukan gue hari ini ya biasalah kerja di pabrik, itu aja. Berarti pengalaman naik gunung ini hobi sejak lama berarti? Kalau dibilang itu hobi ya, hobi yang nggak terlalu sih, cuma ngisi waktu libur doang. Isi waktu senggang. Iya. Tapi cukup sering tuh. Pernah mengalami kejadian mistis apa tuh di selama pendakian lu itu? Kalau selama pendakian sih kejadian mistis pasti ada lah semua orang. Cuman kalau ngalamin kejadian mistis itu di Gunung Puntang, Puntang, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Ngerasain hal mistis di Gunung Puntang. Apa yang lu rasain tuh waktu itu, Bang? Yang ngerasain sih rasa percaya nggak percaya gitu. Gue kayak anjing, ini bener, ini gue baru naik gunung udah dapet yang kayak gini ya. Sebelumnya nggak pernah. Berarti aman-aman aja berarti sebelumnya. Aman-aman aja. Bisa diceritain nggak Bang dari awal pas lu gimana sih pemberangkatan itu? Apakah udah ada yang ganjal sejak awal nih? Udah ada sih, halangannya udah ada. Tapi sebat dulu bentar ya. Jadi awal mula sebelum naik Gunung Puntang tuh planning gue bukan Puntang. Jadi planning gue tuh Gunung Lawu. Hamin 2 bulan sebelum pendakian itu udah kayak cari-cari travel buat kesana sebelum lebaran tuh. Berangkat kita lebaran. Tapi kenapa bingung juga sih, maksudnya belum pernah keluar Jawa, jadi cara pesan bookingnya tuh belum terlalu banyak dapat link. Hamin 7 gua udah charter kereta, udah nggak ada tuh, pasti udah nggak ada kereta. Charter bis apalagi udah mahal harganya, udah 2 kali lipat. Udah arah balik juga kan ya? Kemudian mikir-mikir lagi, ya udahlah cari Gunung Jawa Barat. Apa nih? Kalau Garut mah masa ke Garut mulu, Papandayan Garut tuh ada Papandayan, Guntur sama apa sih? Cikuray ya. Jangan ke Garut. Yang deket aja, yang sekiranya 2 hari. Enak lah di sana. Putusin pas cari Instagram, wah ada nih nemu di Bandung Gunung Puntang. Gue nggak tahu itu Gunung Puntang gunung di mana kan. Dicari di Google, kemudian arahnya mapsnya ke Pangalengan. Pangalengan ya. Nah, H+2 lebaran berangkat lah gue sama temen gue tuh. Awalnya mau berempat. Cuman yang gagal namanya si Jenggot. Dia kecelakaan subuh pas mau berangkat tuh. Mau nyeduh kopi, kakinya malah kena pisau, kejatuhan pisau. Nah, turut berduka cita, semoga lekas sembuh kali. Udah sembuh kali. Udah sembuh ya bener. Sorry ya, jadi berangkatnya jadi ganjil tuh kata dia. Tuh udahlah berangkat. Kami tuh berangkat pukul 8 pagi. Pakai Prima Jasa. Nyampe terminal Leuwih Panjang tuh jam 10 lah. Jam 10 di Leuwih Panjang. Biasa makan dulu, sarapan. Terus kita dari Leuwih Panjang nyari angkutan umum arah ke Banjar. Banjaran. Nyampe ke Banjaran, kata si tukang angkotnya, coba Kang naik ke pasar Banjaran, di situ ada mobil kayak mobil Mandra tuh, mobil bemo tuh. Oh iya tahu tuh. Dari pasar situ buat naik ke Gunung Puntang katanya ada biaya tambahan, soalnya nggak bisa nyampe pos, paling cuma ngelewatin doang. Ya udahlah, masukin ke pos, nambahin goceng berapa gitu. Sampai di Gunung Puntang tuh pos pendaftaran jam 1, jam 2-an lah. Jam 2 malam. Jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Kita isoma dulu lah, istirahat, sholat zuhur. Bayar simaksi waktu itu di Gunung Puntang sekitaran 15 ribuan per orang kalau nggak salah. 2019.
20. Oh 2020. 20 itu 20. 20 corona ya? Oh corona. Nggak bisa. Iya 19 berarti. 2019. 19. Lupa gue. 2019 naiklah nyantai. Packing. Trek pertama Gunung Puntang tuh lewatin kebun kopi. Kebun kopi biasalah nyantai itu. Terus trek keduanya ngelewatin Nanjakan Cacing. Udah mulai masuk gerbang rimba berarti. Iya, udah mulai lebat tuh. Mulai lebat. Nah, gua dengan pedenya dari di Tanjakan Cacing temen gua nanya, "Ini kita nggak bawa air?" "Nggak usah lah, orang di Google-nya aja ada mata air, curug kan gitu." "Nggak usah sih." Udah pede aja nggak bawa air itu. Naik. Pas nyampe pertengahan jalan ada sekitar 2 jam naik. Pendaki turun. "Kang mau ke atas?" "Iya." "Bawa air gak?" "Enggak." Lihat di Google ya, di Instagram. Iya, ada mata air kan curug di atas. Salah, kalau curug mah di bawah, ada tempat camping lagi. Udah turun lagi gua ke bawah. Turun lagi tuh ke bawah, lumayan, lari itu. Setengah jam lah kalau turun mah, kalau nanjak mah lama kan 2 jam. Turun nyari air. Adalah mata air dari apa sih? Dari akar gitu. Oh iya. Kayak bambu gitu kan. Kayak air sulingan gitulah. Oh, iya. Dari warga gitu. Gitu. Ngisi air dulu. Ya kita waktunya over sama ngisi air kayak gitu, nyampe hampir mepet-mepet mau maghrib, baru jalan lagi ke atas. Itu yang turun gua doang berdua, gua masih Goseng. Sementara temen gue yang satu namanya Joni di atas, gua turun ke bawah ngambil air. Beres air penuh, naik lagi ke atas, mulai jalan lagi. Udah mulai gelap tuh. Itu waktu itu hari cerah banget, cerah, nggak hujan nggak apa. Datang waktu maghrib. Terus si Joni sama gue mutusin, ini HP bentar lagi mau ajan nih, kan ada alarm ajan. Berhenti dulu yuk, enaknya mah. Kata si Goseng, teman gue ini yang ngelakuin kesalahannya mah. Goseng ini sompral. Masih pendek, masih ada pohon pisang. Ya emang sih kalau pohon pisang kan nggak mungkin ada di dataran tinggi kan. Iya sih benar. Temen masih ada pohon pisang kan. Dan itu pohon pisang yang kalau kata teman tuh pohon pisang yang kelaminnya jantan, jadi pohon pisang tanggung deh. Oh iya. Yang kecil tuh buahan gitu. Oh. Yang segitu yang. Kirain pohon pisang dari Binjai. Bukan. Ya pohon pisang masih pendek. Oke lah, naik. Udah maghrib nih. Gelap juga sih. Ini Bang Joni nih. Komando. Sampai jam 9 malam kita berhenti di pos terakhir deh. Tapi bukan pos terakhir sih. Ibaratnya kita ngecamp di jalur yang cuman 3,5 jam lagi tuh pos udah deket sama puncak. Cuman karena tenaga udah keporsir banyak, tadi gak minum kan. Sebelumnya gak minum. Udahlah ngecamp di jalur. Jalurnya tuh berkelok. Terus di sini ada tempat buat tenda lah satu lumayan. Ngecamp di situ. Berarti lu ngecamp di jalur bahkan sebelum pos. Sebelum pos itu Jadi ada lahan dikit gitu. Iya, lahan dikit banget ya. Berapa lah? 3 orang diri kayak penuh itu. Dikit banget. Kan di situ, oke lah, nggak apa-apa. Emang udah mana bertiga ganjil, mana sompral tadi kan. Ngecampnya di jalur, kan itu udah pantangan banget sih, udah bener. pantangan banget. Tapi selama lu mendaki itu nggak ada pendaki lain selain kelompok lu? Nggak ada. Itu sepi banget. Soalnya kan kalau Gunung Puntang itu sendiri belum terlalu rame sih di kalangan pendaki. Maksudnya pas zaman gue itu masih belum terlalu rame. Jadi ngedaki itu gue jalan tuh ke atas gue doang. Berarti terakhir yang turun tadi. Terakhir yang itu turun tadi. Pas itu masak lah nyampe jam 9 malam, masak biasalah, aman aja. Tidur jam 11 malam. Jam 11 gue tidur loh. Gue lupa lagi. Gue tidur, gue pertama ya. Gue tidur, gue tuh kayak setengah sadar lah. Gue ngedenger kayak kita kan di dalam tenda. Di sini kita tidur, ini tuh kepala apa sih pintu keluar tenda lah ya. Arahnya kayak gitu.
Nah itu di atas kepala gue tuh kayak tangan giniin tenda, tau nggak lu? Kayak gitu tuh, kayak dikeruk-keruk tenda gitu kan, di sini di gini. Gue melek kan keadaan gelap, itu nggak pakai lampu gue. Tenda gue ada yang megang gini gitu tuh, kayak dibelai-belai gitu. Gue langsung buka mata, gue nyalain senter, gak ada apa-apa. Temen gue yang sebelah si Joni bangun, sama dia bangun duduk, dia gini doang, gue tidur lagi dah. Sementara teman gue yang si Goseng tuh, yang tadi sompral, dia tidurnya di tengah-tengah, dia nggak ngerasain apa-apa. Gue tidur lagi, gue ngimpi. Pas gue tidur lagi gue ngimpi kedatangan temen gue yang tadinya gagal ikut. Sama 2 orang temennya tuh, 3 orang lah kedatangan. Ngebangunin gue di mimpi itu teh, bangun goy. Kenapa? Katanya mau ke Gunung Lau, kata dia gitu. Dia dateng ke mimpi gue, tapi bener kayaknya teh. Bangun, lu ngapain di Puntang, katanya mau ke Gunung Lau. Lah kan gak ada tiket, gak ada dapat bis. Ya udah sini keluar, kata dia ngajak keluar di mimpi itu. Gak mau. Blek gue bangun lagi lah, anjing mimpi gitu. Temen gue yang sana juga bangun, yang si Joni itu bangun juga. Tapi itu ngerasa kayak nyata gitu. Kayak gue tuh disuruh keluar, jangan ngapain lu sih ke Gunung Puntang gitu. Bangun gitu. Dibangunin, tapi pas gue bangun lah gak ada apa-apa. Tidur lagi, anjing berapa kali tidur lagi. Nah terus gak lama gue ngedenger suara pendaki rame kayak ngobrol, jalan lah, lewatin jalur, bruk jalan. Gue sadar tuh, cuman melek, cuman kan gelap. Gue liatin dan wah rame nih pendaki nih. Alhamdulillah lah gue ada temennya dari naik tuh, ada. Pas gue kepikir sama gue, lah rame ini orang salut sih ngedaki nggak pakai senter anjing. Iya sih. Iya. Kalau orang ngedaki lewat senter, lewat tenda kita kan biasanya tenda kita kesorot tuh ya, ke dalam. Pasti dari kejauhan juga udah kelihatan. Tapi rame orang ngobrol, kayak bercanda ngobrol. Pas orang itu udah ngelewatin tenda, suaranya agak menjauh, gue buka resleting pelan-pelan, gue intip gak ada siapa-siapa anjing kata. Ya. Tapi yang pas lu denger suara itu kisaran 10 orang ada orang. Lebih 20 orang. Soalnya ini apa sih? Bener-bener kayak bruk-bruk kayak gitu, rame banget. Sampai aja gue kebangun itu kan, gue lagi tidur. Sampai situ gue kebangun tuh, terakhir kebangun tuh jam 3. Joni juga kebangun. Gue nggak tahu si Joni mimpi apaan, gue nggak tahu tuh. Sebenarnya ketika gue bangun dia bangun juga, karena gue ngebangunin dia 2 kali tuh sama ya. 2 kali. Nah di situ gue nggak cerita apa-apa tuh. Oke lah, bangun jam 3. Tumben-tumbenan biasa gue kalau naik gunung nggak pernah ngejar sunrise, bodo amat. Naik gunung aja, yang penting nyampe puncak, sunrise mah belakangan. Bonus lah istilahnya. Iya, biasanya kalau sunrise gue jam 7 pagi baru jalan kayak gitu. Bedalah, aman tuh nyampe ke puncak, sampai turun lagi aman. Di pos baru cerita gue. Baru searching tuh gue di pos, mau pulang tuh jam 4 sore. Cerita sini ngumpul sambil makan gorengan di warung si ibu tuh situ. Taruh searching dulu yuk Puntang, mitosnya apa aja, gue nggak tahu gitu. Penasaran juga gitu. Iya, maksudnya asal naik doang kata gue. Nah, si John, gue asik searching, ada bapak-bapak dateng. Dek, lagi ngapain? Ini Pak lagi searching ini, mau naik Gunung Puntang searching. Oh mau naik? Enggak, ini habis beres naik, ini baru cari mitos-mitosnya. Si bapak itu nyeletuk. Kenapa? Ketemu bule ya? Bule tuh maksudnya? Cewek Belanda. Oh, Cewek Belanda. noni berarti. Ini noni Belanda. Kalau gue nggak, nah di mimpi itu kan gue nggak mimpi bule. Si Joni nyeletuk. Iya, gue semalam mimpi ketemu noni Belanda. Yang bangun pertama tuh, kalau gue bangun pertama kan gara-gara ada tangan gitu. Oh pas dia bilang gitu. Itu dia mimpi noni Belanda. Joni bangun tuh. Katanya gue lagi tidur. Gue lagi masak nesting mimpinya tuh. Kedatangan noni Belanda 3 kembar. 4 apa 3 ya? Gue lupa lah. Pokoknya 3 kembar. Kalau yang 2 diajak ngomongnya nyaut. Mau kemana teh? Ini mas mau ke depan.
oh iya sini atuh makan dulu, kata si John itu. 2 orang tuh nyapa ngonyek, cuman yang satu diam, kayak diamnya tuh kayak diem kesel gitu, gimana sih, diem cetus gitu. Jutek lah. Cuek lah gitu. Terus teh lewat aja tuh cewek Belanda. Nah di situ si Joni kebangun kan, habis mimpin cewek Belanda itu malam. Tidur lagi tuh gua sama Joni. Terus Joni cerita yang kedua, di mimpi gue yang kedua, gue habis beres dari puncak, dia mimpi ya ini. Habis beres dari puncak, dia ngeliat tenda tuh berantakan parah. Nesting udah di mana, ransel udah di mana, carrier di mana, pokoknya udah berantakan. Tenda tuh udah semraut. Si Joni tuh di mimpi tuh ngambilin sisa-sisa kayak kompor, nesting diambil kan sampai dia tuh dibawa ke ujung yang di situ tuh pohon pisang. Di pohon pisang tuh ada anjing. Terus di samping pohon pisang tuh ada kegundukan kayak makam gitu kan. Oh iya. Jadi pas si Joni ngambil nesting, ibaratnya alat pendaki yang terakhir tuh, gue nggak tahu apa, lupa. Kayak ngambil satu misalnya ini, diambil pohon pisang, terus ada gundukan tanah, sampingnya anjing. Di situ kayak Joni tuh mikir, apa ya salah gue di mimpi kayak, oh iya si teman gue tuh si Goseng pas di pohon pisang tuh bilang, ngapain berhenti maghrib, naik aja, ini masih pendek, masih ada pohon pisang. Kalau dipikir lagi, kalau kita ngambil kan lu udah di pos jauh kan itu ya? Jauh dari jadi pohon pisang tadi. Kenapa pas ngambilin nyampainya ke pohon pisang? Iya, dia dari tempat gua ngecamp berantakan. Nah si anehnya tuh si alat-alat pendakian kita tuh tertata rapi gitu, ngarahnya ke pohon pisang. Jadi ngambil. Nah, nyampainya ke pohon pisang kan. Di situ Joni cerita. Terus si bapak yang tadi gua nyapa di pos tuh bilang gini, dia membenarkan kalau di atas tuh emang dulu tempat bunker radio, siaran radio punya Belanda. Dan kalau untuk 3 cewek itu emang bener, maksudnya dulu sering ada apa ya, ibaratnya kalau penjajah kan dibunuh di sana mungkin. Udah. Jadi di Puntang tuh dimitoskan dulunya tempat pembunuhan eksekusi gitu. Ya mungkin. Dan lagi kalau cerita yang bunker radio itu emang nyata, emang benar. Iya, di situ kata si bapak itu teh. Padahal kita belum bilang ke si bapak itu ketemu noni di Belanda, si bapak itu udah nyaut. Ketemu cewek Belanda ya, kata cakep gak katanya. Anjing kata gue. Gila sih. Warga lokal emang selalu beda ya. Emang selalu beda nih. Emang pentingnya naik gunung tuh gitu sih, baca mitosnya dulu. Bener sih. Biar kita lebih tahu lah. Paling penting sih attitude sih bener ya. Attitude ya. Attitude bener. Apa lah? Udah sih itu aja sih kalau Gunung Puntang mah. Masih mimpi, belum kejadian langsung. Amit-amit sih kejadian langsung. Ngeri. Ceritanya segitu doang sih, sampai pos doang, setelah itu aman-aman aja gitu ya. Iya, aman-aman lagi, cuman ya gangguannya lewat mimpi doang sih alhamdulillah. Tapi lu nyadar gak sih pas tenda lu di Rauk gitu, apa emang yang lu lihat tangan doang? Kalau nyadar, gue udah melek itu. Posisi gue lagi tiduran. Nyadar, cuman gak bisa ngeliat itu tangan atau bukan, cuman bias lah, cahaya bias, cahaya bulan gimana sih? Ya, kelihatan itu benar-benar tangan. Tapi si tangan doang, kepala gitu enggak? Pikir gue babi, kalau babi gue udah pasrah banget itu. Nah kalau babi ya gak mungkin lah, babi palanya kan di bawah. Pasti dia diri gitu misis. Gak ini juga gitu, juga masuk kan? akal bener sih. Tangan gitu. Tapi itu pas temen lu mimpi nemu makam ya? Itu makamnya satu doang atau? Satu doang. Pohon pisang sampingnya ada gundukan tanah, mirip makam lah. Cuman nggak ada nisan, nggak ada. Bener-bener gundukan tanah. Jadi kayak modelan zaman dulu banget berarti. Dulu banget. Kalau saya mau nyoba naik Puntang pasti nemuin dah pohon pisang kecil. Itu pohon pisang dia doang. Dia pohon pisang tuh biasanya banyak lah. Pasti pohon lah, pisang. ramai ya. Pohon pisang dia doang satu. Pendek lagi.
Seandainya. Hati-hati kata gua. Oh iya ada makam mungkin kata gua. Gak tau lah ya, mungkin makam dari pejuang atau makam dari kolonial, nggak tahu. Tapi yang lu temuin hanya si noni Belanda itu ya, Iya, kalau noni Belanda Joni. Joni. Kalau gua dimimpiin temen gua datang suruh pulang. Ngapain lu ke Gunung Puntang? Katanya mau ke Gunung Lau. Tapi dalam mimpi lu pribadi tuh kayaknya si temen lu yang gak jadi ikut tuh kayak ngasih tahu gitu ya. Mungkin. Seakan-akan ya. Seakan-akan kayak katanya mau ke Lau. Ini benar-benar ditarik paksa disuruh pulang gua. Jadi itu kisah pendakian dari Yogi di Gunung Puntang. Mungkin sebelumnya ada pesan-pesan buat para pendaki yang baru mau mulai nih, apalagi terutama ke Gunung Puntang. Ya pertama sih kalau kata gue ya, kalau kita ada planning mendaki, minimal kita tahu isinya dulu. Isinya itu dalam artian mitosnya, terus kontur tanahnya, kontur jalannya harus tahu. Terus kedua, attitude sih. Attitude itu mau lu di gunung, mau di tempat kerja sekalipun, kalau lu nya sompral juga ya pasti celaka juga. Jadi gitu lah, gue sering bilang dimanapun lu berada sih, emang paling satu attitude dan persiapan yang matang sih. Matang. Karena semua tempat punya ceritanya masing-masing gitu, punya mitosnya masing-masing gitu. Apa ya? Ya lu mendaki harus dipersiapkan dengan matang juga, seperti kayak tadi tuh kontur tanahnya kita harus tahu kayak gimana, dan lagi ada mata air apa enggak. Iya itu gua penting banget. Mungkin segitu aja cerita di episode kali ini. Sekian dari kami Sadira. Oke.